Ada luka yang tidak berdarah, tapi rasanya jauh lebih perih. Luka yang kita sebut trauma. Luka yang membuat dunia yang luas ini tiba-tiba terasa sempit, sesak, dan menakutkan. Kita mencoba menyembuhkannya dengan obat, dengan pelarian digital, atau dengan menyibukkan diri hingga lupa cara bernafas. Tapi, pernahkah kamu menyadari bahwa saat jiwamu terasa hancur berkeping-keping, alam sebenarnya sedang menunggumu? Bukan untuk menghakimimu, bukan untuk menasihatimu, tapi untuk menjahit kembali potongan-potongan dirimu yang hilang. Mari kita bicara jujur tentang tubuhmu, tentang daging, tulang, dan miliaran sel yang membentuk siapa dirimu hari ini. Kita sering lupa bahwa tubuh ini bukanlah mesin buatan pabrik yang dirancang untuk duduk 8 jam di bawah lampu neon, menatap layar kaca yang memancarkan cahaya biru, dan mendengarkan deru mesin yang tak pernah tidur. Tubuhmu, secara genetis, adalah artefak kuno. DNA yang kamu bawa hari ini adalah DNA yang sama dengan leluhurmu yang hidup 50.000 tahun yang lalu. Leluhur yang tidur beralaskan tanah, bangun karena cahaya matahari, dan berburu di padang rumput. Otak kita masih otak pemburu pengumpul, tapi kita memaksanya hidup di dalam kotak beton yang sempit. Inilah yang disebut para ahli eco-psychology sebagai evolutionary mismatch atau ketidakcocokan evolusi. Saat kamu berada di kota, sistem syarafmu sebenarnya sedang berteriak. Suara klakson, notifikasi HP, sudut-sudut bangunan yang tajam dan kaku. Bagi otak purba kita, semua itu diterjemahkan sebagai sinyal ancaman. Tubuhmu terus-menerus memproduksi kortisol, hormon stres yang seharusnya hanya dipakai saat kita dikejar harimau. Tapi di kota, harimau itu tidak pernah pergi. Tagihan, macet, ekspektasi sosial. Mereka adalah predator yang tak terlihat. Akibatnya, kita hidup dalam peradangan kronis. Jiwa kita terbakar pelan tanpa api. Namun, keajaiban terjadi saat kamu melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan. Perhatikan apa yang terjadi pada napasmu. Perhatikan bahumu yang turun. Itu bukan imajinasi, itu adalah biologi yang sedang bekerja dengan presisi yang menakjubkan. Pohon-pohon di sekelilingmu tidak hanya diam, mereka sedang memandikanmu dengan senyawa kimia tak kasat mata yang disebut phytoncides. Ini adalah minyak atsiri alami yang diproduksi pohon untuk melindungi diri mereka dari jamur dan bakteri. Tapi bagi manusia, bagi kita ini adalah obat penenang dosis tinggi yang diberikan cuma-cuma. Saat molekul phytoncides ini terhirup masuk ke paru-paru, ia langsung mengirim pesan ke sistem limbik di otakmu. Pesan itu berbunyi, kamu aman, bahaya sudah lewat. Dalam hitungan menit, tekanan darahmu turun, detak jantungmu menjadi lebih teratur, dan yang paling luar biasa, sistem imunmu, pasukan pembunuh alami, natural killer cells di dalam darahmu meningkat drastis. Hutan itu sedang melakukan transfusi energi kepadamu. Dia sedang memperbaiki kerusakan seluler yang disebabkan oleh racun kehidupan modern. Bukan hanya kimia, tapi juga visual. Pernahkah kamu bertanya, kenapa melihat gedung pencakar langit itu melelahkan, tapi melihat awan yang berarak atau ranting pohon yang rumit itu menenangkan? Jawabannya ada pada matematika fraktal. Alam dibangun di atas pola fraktal, pola berulang yang rumit namun teratur. Mata manusia berevolusi selama jutaan tahun untuk mengenali pola ini. Saat matamu menatap pola fraktal pada daun pakis atau riak air sungai, otakmu masuk ke gelombang alfa, gelombang ketenangan, kewaspadaan yang rileks. Otakmu berhenti memproses data sampah. Ia beristirahat. Ia masuk ke mode soft fascination. Disinilah, tanpa kamu sadari, simpul-simpul syaraf yang kusut di kepalamu mulai terurai. Dan jangan lupakan suara. Hutan memiliki frekuensi suara khusus, sebuah hening yang berisik. Desau angin pada daun, gemericik air, kicauan burung. Ini bukan sekedar kebisingan acak. Ini adalah pink noise,
spektrum suara yang menyinkronkan gelombang otak kita untuk tidur lebih nyenyak dan berpikir lebih jernih. Bandingkan dengan suara lalu lintas yang kasar dan acak. Suara alam adalah lagu pengantar tidur yang dinyanyikan bumi untuk anak-anaknya yang kelelahan. Jadi, ketika kamu merasa sembuh setelah pulang dari gunung atau pantai, itu bukan sugesti. Itu adalah fakta medis. Alam tidak sedang menyihirmu. Alam sedang menekan tombol reset pada sistem operasional tubuhmu yang sudah overheat. Dia mengembalikanmu ke setelan publik, ke kondisi di mana seharusnya manusia berada. Tenang, waspada, dan hidup sepenuhnya. Trauma seringkali bersarang di tubuh, membuat otot kita tegang dan napas kita pendek. Alam, dengan segala kecerdasannya, memaksa tubuh kita untuk melepaskan ketegangan itu. Dia membongkar pertahanan kita, bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan oksigen dan aroma tanah basah. Di sanalah, penyembuhan fisik menjadi pintu gerbang bagi penyembuhan jiwa. Setelah tubuhmu ditenangkan oleh sains, kini giliran jiwamu yang diajak bicara oleh filosofi. Bagian ini lebih sulit dijelaskan dengan angka, tapi jauh lebih mudah dirasakan dengan hati. Karena trauma seringkali bukan tentang apa yang terjadi pada tubuh kita, tapi tentang rasa malu, rasa bersalah, dan rasa tidak berharga yang kita bawa di dalam kepala. Dunia manusia adalah dunia yang penuh dengan penghakiman. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi sesuatu. Kita dinilai dari angka di rapor, dari jumlah gaji, dari merek baju, dari seberapa sempurna hidup kita terlihat di media sosial. Setiap hari, kita memakai topeng. Kita tersenyum saat ingin menangis. Kita berkata, "Aku baik-baik saja," saat hancur lebur di dalam. Kita hidup dalam ketakutan terus-menerus. Apakah aku cukup baik? Apakah mereka akan menerimaku jika tahu aibku? Inilah racun terbesar bagi mereka yang membawa luka trauma. Kita merasa terasing. Kita merasa cacat di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan. Tapi, cobalah bawa luka itu ke hadapan sebuah pohon tua raksasa. Cobalah ceritakan kegagalan terbesarmu pada aliran sungai. Apa yang terjadi? Tidak ada. Dan itulah keajaibannya. Tidak ada komentar sinis, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada nasihat klise yang menyuruhmu untuk segera bangkit. Alam adalah pendengar yang absolut. Dia menawarkan sesuatu yang sangat langka di dunia manusia, penerimaan tanpa syarat atau radical acceptance. Bagi hutan, tidak peduli apakah kamu seorang direktur perusahaan atau seorang pengangguran. Tidak peduli apakah kamu orang suci atau pendosa. Oksigen yang kamu hirup diberikan sama rata. Tanah yang memapah langkahmu tetap kokoh, tidak akan runtuh hanya karena kamu merasa kotor. Matahari tetap menghangatkan kulitmu tanpa bertanya riwayat masa lalumu. Di hadapan keagungan alam, egomu yang terluka perlahan-lahan menyusut. Trauma seringkali membuat kita merasa bahwa masalah kita adalah pusat alam semesta, bahwa penderitaan kita adalah segalanya. Tapi saat kamu berdiri di kaki gunung yang telah ada selama jutaan tahun, saat kamu melihat bintang-bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, tiba-tiba lukamu mendapatkan perspektif baru. Bukan berarti rasa sakitmu tidak valid, bukan. Tapi kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari tarian semesta yang jauh lebih besar. Gunung itu sudah melihat badai ribuan kali, tapi ia tetap berdiri. Pohon itu pernah disambar petir, batangnya hangus dan berlubang, tapi ia tetap menumbuhkan tunas baru. Alam mengajarkan kita tentang resiliensi, bukan lewat kata-kata motivasi, tapi lewat bukti nyata. Lihatlah sekelilingmu di hutan. Tidak ada yang lurus sempurna, tidak ada yang simetris tanpa celah. Pohon yang bengkok justru seringkali yang paling kuat menahan angin. Batu yang retak justru menjadi rumah bagi lumut yang indah. Di alam, kerusakan adalah awal dari kehidupan baru. Daun yang mati menjadi pupuk bagi akar, batang yang busuk menjadi rumah bagi jamur. Di hadapan keagungan alam, egomu yang terluka perlahan-lahan menyusut.
Trauma seringkali membuat kita merasa bahwa masalah kita adalah pusat alam semesta, bahwa penderitaan kita adalah segalanya. Tapi saat kamu berdiri di kaki gunung yang telah ada selama jutaan tahun, saat kamu melihat bintang-bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, tiba-tiba lukamu mendapatkan perspektif baru. Bukan berarti rasa sakitmu tidak valid, bukan. Tapi kamu sadar bahwa kamu adalah bagian dari tarian semesta yang jauh lebih besar. Gunung itu sudah melihat badai ribuan kali, tapi ia tetap berdiri. Pohon itu pernah disambar petir, batangnya hangus dan berlubang, tapi ia tetap menumbuhkan tunas baru. Alam mengajarkan kita tentang resiliensi, bukan lewat kata-kata motivasi, tapi lewat bukti nyata. Lihatlah sekelilingmu di hutan. Tidak ada yang lurus sempurna, tidak ada yang simetris tanpa celah. Pohon yang bengkok justru seringkali yang paling kuat menahan angin. Batu yang retak justru menjadi rumah bagi lumut yang indah. Di alam, kerusakan adalah awal dari kehidupan baru. Daun yang mati menjadi pupuk bagi akar, batang yang busuk menjadi rumah bagi jamur. Filosofi alam mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan diri sendiri. Jika hutan bisa tetap indah dengan segala kekacauannya, dengan ranting patah dan daun keringnya, kenapa kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri dengan segala bekas lukamu? Trauma seringkali membuat kita membenci diri sendiri. Kita merasa rusak. Tapi alam memegang cermin di depan wajahmu dan berkata, "Kamu tidak rusak, kamu hanya sedang bertransformasi." Seperti ulat yang harus hancur melebur di dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Rasa sakit itu adalah proses alamiah. Itu bukan hukuman Tuhan. Itu adalah bagian dari siklus musim di dalam jiwamu. Saat kamu menyadari bahwa alam tidak menghakimimu, perlahan-lahan kamu pun belajar untuk berhenti menghakimi diri sendiri. Kamu mulai meletakkan senjata perangmu. Kamu mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya kamu menemukan tempat di mana kamu boleh menjadi lemah, boleh menjadi jelek, boleh menjadi berantakan, dan tetap dicintai sepenuhnya. Hutan menjadi katedral tanpa atap, tempat kamu bisa meletakkan pengakuan dosamu ke dalam tanah dan membiarkan hujan membasuhnya pergi. Disinilah penyembuhan yang sejati dimulai. Bukan saat kita melupakan masa lalu, tapi saat kita bisa duduk berdampingan dengan masa lalu itu, di bawah naungan pohon yang teduh, tanpa lagi merasa takut. Filosofi alam mengajarkan kita untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan diri sendiri. Jika hutan bisa tetap indah dengan segala kekacauannya, dengan ranting patah dan daun keringnya, kenapa kamu tidak bisa mencintai dirimu sendiri dengan segala bekas lukamu? Trauma seringkali membuat kita membenci diri sendiri. Kita merasa rusak. Tapi alam memegang cermin di depan wajahmu dan berkata, "Kamu tidak rusak, kamu hanya sedang bertransformasi." Seperti ulat yang harus hancur melebur di dalam kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Rasa sakit itu adalah proses alamiah. Itu bukan hukuman Tuhan. Itu adalah bagian dari siklus musim di dalam jiwamu. Saat kamu menyadari bahwa alam tidak menghakimimu, perlahan-lahan kamu pun belajar untuk berhenti menghakimi diri sendiri. Kamu mulai meletakkan senjata perangmu. Kamu mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena akhirnya kamu menemukan tempat di mana kamu boleh menjadi lemah, boleh menjadi jelek, boleh menjadi berantakan, dan tetap dicintai sepenuhnya. Hutan menjadi katedral tanpa atap, tempat kamu bisa meletakkan pengakuan dosamu ke dalam tanah dan membiarkan hujan membasuhnya pergi. Disinilah penyembuhan yang sejati dimulai. Bukan saat kita melupakan masa lalu, tapi saat kita bisa duduk berdampingan dengan masa lalu itu,
di bawah naungan pohon yang teduh tanpa lagi merasa takut. Sekarang, lihatlah ke bawah, ke arah kakimu. Kemungkinan besar saat ini kakimu terbungkus oleh kaos kaki, sepatu, atau sandal karet. Kita hidup di zaman di mana manusia tidak lagi menyentuh tempat asalnya. Kita berjalan di atas aspal, tidur di atas busa, dan bekerja di atas lantai keramik. Kita telah menciptakan lapisan isolator yang memisahkan tubuh kita dari satu-satunya baterai terbesar di alam semesta, bumi itu sendiri. Pemisahan ini bukan tanpa harga. Tahukah kamu bahwa tubuh manusia adalah mesin listrik? Jantungmu berdetak karena impuls listrik. Otakmu berpikir lewat sinyal listrik. Sel-selmu berkomunikasi lewat pertukaran ion. Namun karena stres, polusi, dan trauma, tubuh kita seringkali mengalami korsleting. Kita dipenuhi oleh muatan positif berlebih, radikal bebas yang menyebabkan peradangan, api yang membakar dari dalam. Kita menjadi statis, kita menjadi tegang, kita seperti kabel yang terkelupas, memercikkan api kecemasan kemana-mana. Disinilah rahasia tua itu harus dibuka kembali. Sebuah praktik yang disebut earthing atau grounding. Cobalah, suatu hari nanti, pergilah ke tempat yang sunyi. Lepaskan sepatumu, biarkan telapak kakimu yang telanjang, kulit yang lembut dan sensitif itu menyentuh langsung permukaan tanah yang kasar, rumput yang berembun, atau lumpur yang dingin. Jangan takut kotor. Kotoran itu bisa dicuci, tapi kekosongan jiwa sulit diobati. Apa yang kamu rasakan di detik pertama kulitmu menyentuh bumi? Ada sensasi dingin yang menjalar naik, bukan? Itu bukan sekedar suhu. Itu adalah perpindahan energi yang masif. Bumi adalah gudang elektron negatif yang tak terbatas. Saat kamu terhubung, bumi sedang menyedot muatan listrik statis dari tubuhmu, menarik keluar peradangan, menyerap racun stres, dan menggantinya dengan ketenangan yang stabil. Bayangkan bumi adalah ibu yang sedang memegang tangan anaknya yang demam. Dia menyerap panas itu, dia menetralkan kekacauan di dalam darahmu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu berserah. Biarkan gravitasi melakukan tugasnya. Gravitasi bukan hanya menarik tubuhmu agar tidak melayang, tapi juga menarik egomu, menarik beban di pundakmu agar jatuh ke bawah, ke tanah. Disinilah kita belajar tentang konsep menanam luka. Trauma seringkali terasa seperti batu hitam yang kita genggam erat-erat di dalam dada. Kita takut melepaskannya, karena kita pikir itu adalah bagian dari identitas kita. Tapi tanah mengajarkan kita tentang siklus kompos. Tanah adalah pencerna segala hal yang mati, busuk, dan rusak. Dia tidak jijik pada bangkai. Dia tidak menolak daun kering. Apapun yang jatuh ke bumi akan diterima dan diubah menjadi sesuatu yang baru. Kamu bisa menanam lukamu di sana. Biarkan tanah menarik apapun yang terasa berat. Biarkan akar menyerap emosimu seperti tanaman menyerap air. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Kamu hanya perlu berserah. Biarkan gravitasi menarik apapun yang terasa berat. Kamu hanya perlu berserah. Biarkan gravitasi menarik apapun yang terasa berat. Kamu hanya perlu berserah. Biarkan gravitasi menarik apapun yang terasa berat. Maka, lakukanlah visualisasi ini saat kakimu menjejak bumi.
Bayangkan rasa sakitmu, tenangan burukmu, rasa malumu mengalir turun dari kepala, melewati leher, turun ke dada, perut, kaki, dan akhirnya keluar lewat telapak kakimu masuk ke dalam tanah. Katakan pada tanah, ambillah, aku sudah tidak kuat membawanya, ini terlalu berat untuk punggungku yang kecil. Ambillah dan ubahlah menjadi sesuatu yang baru. Tanah tidak akan menghakimimu karena memberinya sampah emosi. Justru sebaliknya, tanah memiliki kemampuan ajaib untuk mengubah kematian menjadi kehidupan. Dia akan mengambil kesedihanmu, mengurainya dengan bantuan jutaan mikroba, dan mengubahnya menjadi nutrisi bagi bunga-bunga liar. Dia mendaur ulang air matamu menjadi mata air yang jernih. Tidak ada yang sia-sia di alam, bahkan rasa sakitmu pun bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan jiwamu yang baru. Rasakan juga saat kamu menyentuh air sungai yang mengalir. Air mengajarkan kita tentang konsep masa lalu. Air di sungai ini tidak pernah sama dengan air 1 detik yang lalu. Ia terus lewat, ia terus pergi. Trauma seringkali membuat kita membeku di 1 titik waktu. Kita terjebak di masa lalu. Tapi saat tanganmu masuk ke dalam arus sungai, kamu diajarkan untuk melepaskan cengkeraman. Let go. Biarkan ia hanyut. Jangan menjadi batu yang menghalangi arus. Jadilah air itu sendiri. Koneksi fisik ini, kulit ketemu tanah, kulit ketemu air, adalah bentuk doa tanpa kata. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk bumi. Kita berasal dari tanah pati, dan kita akan kembali menjadi tanah. Lantas, kenapa kita harus merasa sombong untuk menanggung semua beban dunia sendirian? Bumi sudah ada miliaran tahun sebelum kamu lahir, dan akan tetap ada miliaran tahun setelah kamu tiada. Dia cukup kuat untuk menopangmu. Dia cukup luas untuk menampung teriakanmu. Jadi, berhentilah melayang. Turunlah, membumilah. Kembalikan urat syarafmu ke dalam soket yang asli. Biarkan denyut nadi bumi menyelaraskan kembali irama jantungmu yang berantakan. Saat kamu merasa kakimu tertanam kuat di bumi, kamu akan sadar, badai boleh datang, angin boleh bertiup kencang, tapi kamu tidak akan tumbang. Karena kamu bukan lagi ranting yang rapuh. Kamu sekarang adalah akar yang terhunjam dalam. Rasakan juga saat kamu menyentuh air sungai yang mengalir. Air mengajarkan kita tentang konsep masa lalu. Air di sungai ini tidak pernah sama dengan air 1 detik yang lalu. Ia terus lewat, ia terus pergi. Trauma seringkali membuat kita membeku di 1 titik waktu. Kita terjebak di masa lalu. Tapi saat tanganmu masuk ke dalam arus sungai, kamu diajarkan untuk melepaskan cengkeraman. Let go. Biarkan ia hanyut. Jangan menjadi batu yang menghalangi arus. Jadilah air itu sendiri. Koneksi fisik ini, kulit ketemu tanah, kulit ketemu air, adalah bentuk doa tanpa kata. Ini adalah pengakuan bahwa kita adalah makhluk bumi. Kita berasal dari tanah pati, dan kita akan kembali menjadi tanah. Lantas, kenapa kita harus merasa sombong untuk menanggung semua beban dunia sendirian? Bumi sudah ada miliaran tahun sebelum kamu lahir, dan akan tetap ada miliaran tahun setelah kamu tiada. Dia cukup kuat untuk menopangmu. Dia cukup luas untuk menampung teriakanmu. Jadi, berhentilah melayang. Turunlah, membumilah. Kembalikan urat syarafmu ke dalam soket yang asli. Biarkan denyut nadi bumi menyelaraskan kembali irama jantungmu yang berantakan. Saat kamu merasa kakimu tertanam kuat di bumi, kamu akan sadar, badai boleh datang,
Angin boleh bertiup kencang, tapi kamu tidak akan tumbang. Karena kamu bukan lagi ranting yang rapuh. Kamu sekarang adalah akar yang terhunjam dalam. Kita telah berjalan jauh dari kebisingan kota yang mencekik, menelusuri sains yang ada di dalam darah, bercermin pada kebijaksanaan pohon, hingga akhirnya menanamkan luka kita ke dalam tanah. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, kemana kita akan pergi setelah ini? Seringkali kita berpikir bahwa sembuh berarti kembali menjadi orang yang sama, seperti sebelum kita terluka. Kita ingin menghapus memori itu. Kita ingin kembali mulus tanpa cacat. Tapi alam tidak bekerja seperti itu. Lihatlah hutan pasca kebakaran. Ia tidak tumbuh kembali persis sama seperti sebelumnya. Ia tumbuh dengan pola baru, dengan spesies tanaman baru yang lebih tangguh, dengan tanah yang lebih subur karena abu sisa kebakaran. Menyembuhkan trauma bukan berarti melupakan. Menyembuhkan trauma berarti memberi ruang baru bagi dirimu untuk tumbuh melampaui rasa sakit itu. Luka itu mungkin akan meninggalkan bekas, seperti goresan pada kulit pohon. Tapi bekas luka itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu pernah bertarung, kamu pernah hancur, dan kamu bertahan. Perjalanan ekopsikologi ini pada akhirnya bukan tentang lari ke hutan untuk selamanya. Kita tidak bisa lari dari realita. Tagihan tetap harus dibayar, pekerjaan tetap harus diselesaikan. Tapi kita pulang dengan membawa hutan itu di dalam dada kita. Pulang ke diri sendiri berarti menyadari bahwa kamu tidak pernah terpisah dari alam. Kamu adalah alam. Nafasmu adalah angin. Darahmu adalah sungai, tulangmu adalah batu, kemarahanmu adalah api, kesedihanmu adalah hujan. Saat kamu menyadari ini, kamu tidak akan pernah lagi merasa kesepian. Bagaimana mungkin kamu merasa sepi jika seluruh semesta ada di dalam tubuhmu? Dunia modern akan terus mencoba menarikmu keluar. Iklan-iklan akan memberitahumu bahwa kamu kurang cantik, kurang kaya, kurang sukses. Notifikasi akan memaksamu untuk terus berlari tanpa arah. Tapi, sekarang kamu punya tempat perlindungan. Kamu punya sanctuary. Kapanpun dunia terasa terlalu jahat, pejamkan matamu. Ingatlah rasa tanah di telapak kakimu. Ingatlah suara angin di sela daun. Ingatlah bahwa ada tempat di mana kamu diterima tanpa syarat. Kamu bisa pulang kapan saja, hanya dengan menarik nafas panjang dan menyadari keberadaanmu di sini saat ini. Maka, sebagai penutup perjalanan ini, saya ingin mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Jangan matikan video ini dulu. Letakkan HP-mu di samping. Duduklah dengan tegak atau berbaringlah jika kamu mau. Biarkan tubuhmu rileks. Tarik nafas panjang. Bayangkan kamu sedang menghirup udara hutan yang paling bersih, memenuhi paru-parumu dengan cahaya hijau penyembuhan. Hembuskan perlahan. Bayangkan asap hitam keluar dari tubuhmu, membawa serta semua kekecewaan, ketakutan, dan rasa sakit. Sekali lagi, tarik nafas. Terima kasih pada tubuhmu yang sudah berjuang sejauh ini. Hembuskan. Maafkan dirimu atas hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Di dalam hening ini, sadarilah satu hal. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk berhak hidup di bumi ini. Kamu berhak ada di sini, sama seperti pohon oak yang besar, sama seperti lumut yang kecil, sama seperti elang yang terbang tinggi. Tugasmu bukanlah untuk memuaskan ekspektasi dunia. Tugasmu hanyalah untuk tumbuh, berbunga, gugur, dan tumbuh lagi sesuai musimmu sendiri. Jangan paksa dirimu mekar saat sedang musim dingin. Bersabarlah dengan dirimu sendiri.
bersabarlah dengan prosesmu.